wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat sore dari kota Semarang. Ya, ini udah lama banget ya Mas Bin nggak main ke Semarang. Kali ini Mas Bin ada di stasiun Semarang Tawang. Dan ya, di perjalanan kali ini Mas Bin akan nge-review lagi sebuah perjalanan kereta api yang keberangkatan dari Semarang menuju ke arah timur, tepatnya di ujung Pulau Jawa. Nah, apalagi kalau nggak bukan kereta api Blambangan Express. Ya, sebelumnya hampir setahun yang lalu Mas Bin melakukan perjalanan dengan kereta api Blambangan Express ini. Kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan kereta api Blambangan Express lagi, tapi dari arah yang berlawanan dan kelas yang berbeda. Bagaimana reviewnya kali ini naik kereta api Blambangan Express? Simak terus ya, lanjut. Oke teman-teman, suasana di ruang tunggu utama ya, kalau saya bilang ini ruang tunggu utama yang ya ini memang menurut saya hal yang paling estetik sih dari stasiun Semarang Tawang. Ya, suasananya bisa dibilang ini rame karena mengingat ini adalah hari Minggu, jadi jam-jamnya hari-hari dimana para PJKA yang merantau kebanyakan mungkin ke Jakarta ya, PJKA atau pulang Jumat kembali Ahad itu waktunya balik ke tempat perantauannya masing-masing. Di stasiun Semarang Tawang ini itu menyediakan dua model boarding ya. Yang pertama dengan menggunakan boarding manual dengan menunjukkan identitas dan tentunya boarding pass juga ya. Kemudian yang kedua itu juga ada layanan atau fasilitas face recognition boarding gate. Jadi kalau misalkan kita sudah terdaftar atau terregistrasi secara untuk fasilitas face recognition-nya ini, kita kalau boarding tinggal nyengir aja teman-teman. Jadi ya bisa bebas antri deh. Nah, oke, kalau gitu kita coba dulu ya boarding face recognition-nya. Jadi kalau kita udah siap tiketnya dan mau boarding lewat face recognition, kita tinggal ngadep ke kameranya ini. Oke, nah kebuka kan, tinggal masuk deh. Wah, mantap ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam ruang tunggu ya, ruang tunggu bagian dalam, tepatnya di dekat peron jalur 1. Jadi tadi selepas melakukan proses boarding dengan menggunakan metode face recognition, saya langsung masuk dan ya ternyata di sini kereta api Blambangan Express-nya itu belum dipersiapkan, dan saat ini posisi kereta api Blambangan Express-nya itu masih berada di jalur 4. Nggak tahu ini emang rangkaiannya itu di jalur 4 atau nanti bakal dipindah ke jalur 1, 2 ataupun 3. Ya, akhirnya bisa naik kereta api Blambangan Express lagi. Ya, akhirnya setahun kemudian ya, karena memang sebelumnya saya naik kereta Blambangan Express itu di layanan kelas ekonominya, dan kali ini saya akan naik di kelas eksekutifnya. Ngomong-ngomong soal harga tiketnya, tadi saya cek dari stasiun
Semarang Tawang ini menuju ke stasiun Ketapang Banyuwangi itu harga tiketnya di rentang sekitar Rp440.000 sampai Rp490.000, dan tadi saya cek itu tiketnya itu tinggal 4 seat aja. Jadi ya bisa dibilang kereta ini laku keras ya. Tapi di perjalanan kali ini Mas Bin cuman beli dengan harga tiket Rp150.000 di layanan kelas eksekutifnya, karena memang pada saat saya membeli tiket ini, saya belinya itu di event yang diadakan oleh PT KAI, yaitu KAI Expo di Jakarta Convention Center. Ya, akhirnya bisa naik Belambangan lagi. Dan nanti seperti apa reviewnya, fasilitasnya apa aja, nanti kita lihat dulu pada saat kita di kereta. Lanjut. Inilah rangkaian kereta api Belambangan Express yang akan mengantarkan Mas Bin menuju stasiun Ketapang di Banyuwangi pada perjalanan kali ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Belambangan Express ini terdiri dari 4 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, 3 kereta kelas ekonomi, dan 1 kereta pembangkit. Dalam perjalanan kali ini, Mas Bin nantinya akan duduk di kereta eksekutif 4 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Ya, oke teman-teman, rangkaian kereta api Belambangan Express sudah disiapkan di jalur 3 ya. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan duduk di kereta eksekutif 4 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Yuk. Yuk masuk yuk. Masih belum berhenti. Saat ini saya berada di kereta eksekutif 4 di kereta api Belambangan Express dengan nomor seri Sarana K1066627 Depo Kereta Ketapang Banyuwangi. Jadi untuk kereta ini memang dari eksekutif 1 sampai eksekutif 4 di kereta api Belambangan Express yang jadi ciri khasnya adalah satu kereta ini terdiri dari 48 seat atau 12 baris aja. Berbeda dengan kereta eksekutif pada umumnya yang ada 13 baris dan satu keretanya itu ada 50 kursi, jadi otomatis ada single seatnya di depan sama paling belakang. Di kereta api Belambangan Express ini nggak ada single seatnya. Dan ya kita review aja yuk apa saja fasilitas yang ada di kereta api Belambangan Express. Ya, oke, kita review dulu ya fasilitasnya apa aja. Yang pertama di sini ada fasilitas footrest. Untuk footrestnya ini footrest model lama ya, tapi
Kalau menurut saya ini legroomnya agak sempit sih. Cuman untuk footrest model kayak gini ini paling enak ya teman-teman ya. Ini ngaturnya tuh bisa lebih leluasa banget dan variasinya tuh lebih enak gitu loh. Nah, jadi footrestnya kayak menurut saya kalau begitu saya coba ini udah pas sih. Kemudian berikutnya di sini ada kantong ya. Kemudian ada tas kresek. Di sini kita diberikan fasilitas selimut, dimana untuk fasilitas selimut ini hanya ada di perjalanan kereta eksekutif yang perjalanannya itu malam hari dan tidak untuk dibawa pulang. Kemudian berikutnya ada cantolan kecil gini, kemudian ada meja kecil, terus ada apa sih namanya, cop-copan ya atau stop kontak. Kemudian di sini ada tirai-tirainya itu modelnya model begini teman-teman. Nah, lah ya, wah ya udah deh. Kemudian ada cantolan lagi di sana untuk menggantungkan jaket. Tapi di sini ciri khasnya itu ada lampu hias gini teman-teman. Jadi mungkin kalau pas sudah perjalanan malam ini akan lebih cakep lagi untuk mode malamnya. Kemudian bagasinya kurang lebih untuk ukuran segitu ini udah cukup banget ya. Kalau teman-teman tanya volumenya berapa, saya kurang paham tentang volume cover. Jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri aja ya. Jadi kurang lebih fasilitasnya, dan sama tambahan lagi ada sebuah TV, tapi kayaknya itu TV-nya TV bisu. Atau mungkin bakalan tayangannya seperti ini aja. Ya kita lihat nanti lah ya. Oh iya, satu lagi nih, ada beberapa poin yang perlu saya tambahin ya. Itu padahal vital banget. Di setiap kursi kiri dan kanan itu ada meja lipat seperti ini. Tapi ini meja lipatnya menurutku berat banget yang angkatnya ya. Ada yang tersembunyi di sebelah kiri atau kanan ya. Kemudian di sini itu ada tuas reclining ya teman-teman. Nah, di sini itu ada tuas recliningnya seperti ini ya, karena ada beberapa kursi yang modelnya tombol, ada yang modelnya tuas seperti ini. Jadi ini kalau kita tarik itu kita bisa mengatur sandaran kursi yang kita pengenkan kayak gitu ya. Oke lah, mantap ya. Oke teman-teman, untuk soal kamar kecil yang ada di kereta eksekutif Blambangan Express ini tuh ada di dua sisi ya. Yang pertama di sebelah sana dan satunya lagi di sebelah sini. Kita review aja yuk. Wow, jembar ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah impression dari kamar kecil di kereta api Blambangan Express. Untuk space-nya ini luas banget. Dan ya untuk fasilitasnya, pertama di sini ada pegangan. Kemudian pegangannya juga ada dua, model jendelanya pun bisa dibuka. Kemudian klosetnya ini adalah kloset duduk, ada penyemprot, ada wastafel, sabun, cermin. Kemudian ini ada tisu. Dan nah ini biasanya yang paling saya cari ini ya, cantolannya nggak ada. Mana nih cantolannya ya? Cantolannya nggak ada ya. Tapi kalau masalah jembarnya mantap lah.
Tapi Blambangan Express dalam perjalanannya akan berhenti di stasiun Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelaka, Tanggul, Ronggo Jambi, Jember, Kalibaru, Kalistail, Temuguru, Ronggo Jambi, Banyuwangi, dan terakhir stasiun Ketapang. Ya oke teman-teman, mencatatkan pada pukul 18:20 agak telat 5 menit ya dari jadwal yang seharusnya kereta api Blambangan Express diberangkatkan dari stasiun Semarang Karawang. Ya kurang lebih sekitar selama 10 hampir 11 jam ke depan dari Semarang ke Banyuwangi. Ya akhirnya ke Banyuwangi lagi. Senang banget lah perjalanan kali ini. Mungkin karena ini mungkin juga di satu sisi perjalanan malam, jadi mungkin Mas Pin nggak banyak rekam-rekam karena memang ya apa yang bisa direkam kan karena perjalanan juga full malam. Terus juga untuk suasana kereta di eksekutif 4 ini bisa dibilang lumayan terisi tapi nggak sampai penuh. Jadi bisa dibilang okupansinya di perjalanan kali ini kereta api Blambangan Express itu lumayan. Dan waktu saya cek tadi sebelum penjualan di aplikasi KAISN itu ditutup itu tinggal sisa sedikit. Jadi wah mantap tuh okupansinya. Ya kita nikmati dulu yuk perjalanannya. Lanjut. Ya oke teman-teman, kurang lebih sekitar pukul 19:26 dari ya udah berangkat jauh banget ya dari stasiun Ngrombo. Suspensi di kereta eksekutif 4 ini saya rasain dari tadi itu lumayan apa ya, goyah gayeng itu atau goncangan itu lumayan besar banget. Temperaturnya berapa ya, karena ini saya dari Tarmasatnya juga lumayan jauh jaraknya. Saya rasain dari tadi ini suspensinya itu parah banget, goncangannya tuh banter gitu, lumayan kenceng gitu. Nggak tahu ataukah ini memang dipengaruhi dari treknya yang emang kurang apa ya, kurang dirawat atau gimana, atau juga bisa dari keretanya sih. Kayak gitu. Kok saya rasain tadi selepas Ngrombo itu kok lumayan parah ya gitu ya. Jadi ya oke lah. Tapi kalau masalah kekedapan suaranya lumayan sih dibandingkan sama kereta api Gajayana yang eksekutif tahun 2016 kan goncangannya kan gemblodangnya kan seperti apa, tapi ini lebih senyap gitu.
Oke teman-teman, pada pukul 20 lewat 2 menit atau mencatatkan waktu 6 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Blambangan Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cepu. Ya, stasiun Cepu ini merupakan stasiun batas paling timur dari area daerah operasi 4 Semarang. Dan juga ini merupakan daerah paling timur dari Provinsi Jawa Tengah. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke area daerah operasi 8 Surabaya dan juga otomatis masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur. Tadi ini berangkat dari stasiun Tawang. Dari Semarang itu lambat 5 menit, tapi bisa disikat habis keterlambatannya. Sekarang cuman malah awal 6 menit. Mantep ini masinisnya. Di stasiun Cepu ini kereta api Blambangan Express itu berhenti kurang lebih sekitar 5 menit dan nantinya akan dijadwalkan berangkat pada pukul 20 lewat 13 menit. Berhubung tadi kita datang lebih awal, jadi kita punya waktu sekitar 11 menit. Weh, lumayan ngantong banget ya waktunya ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tanyain si kolong lagi ibu dah mungkin masalah gue Riki tak mereka sumur masalah pikir gue lagi kenapa dari tak gitu tapi sumur tak kan ke betera bikin untuk aing gitu tak bisa nonton. Oh iya teman-teman, bicara tentang kereta api Blambangan Express ya. Jadi banyak sekali desas-desus tentang kereta api Blambangan Express ini yang katanya akan diperpanjang ke Jakarta. Jadi memang beberapa waktu lalu PT Kereta Api Indonesia Persero khususnya di daerah operasi 9 Jember ya, atau mungkin juga beberapa daerah operasi lainnya itu menyebarkan kuesioner tentang perpanjangan relasi kereta api Blambangan Express. Ya, kalau melihat dari perjalanan kali ini dan melihat dari jamnya juga ya, kalau menurut saya sih memang kalau diperpanjang ke Jakarta sih sah-sah aja ya. Mengingat juga sejatinya pangsa pasar dari kereta api Blambangan Express ini juga sudah terbentuk dengan baik dan jamnya pun enak dari Semarang ke Banyuwangi ya. Dari Semarang ke arah Surabaya pun juga terhitung enak dan bisa dibilang kereta api Blambangan Express ini jamnya itu adalah jam satu-satunya kereta yang keberangkatan senja dari Semarang menuju ke timur ke Surabaya. Karena kalau perjalanan terakhir itu kalau di sore hari itu ada kereta api Blambangan Express dan kereta api Sembrani, dan ya selepas itu langsung perjalanan malam. Dan kereta api Blambangan Express inilah yang memang mengisi dari rentang waktu itu tadi. Jadi menurut saya itu jamnya udah cukup lumayan pas ya. Dan tadi saya lihat pada saat penumpang yang naik dari stasiun Tawang dengan kereta api Blambangan Express ini bisa terbilang itu cukup banyak. Dan wow, saya juga nggak expect banget sih sebenarnya itu kan, alah paling biasa-biasa aja umpannya, ternyata ramai juga gitu. Terus juga jika memang ini diperpanjang ke Jakarta ya, menurut saya sih mungkin jamnya bisa dibilang untuk jam dari Semarang ke Banyuwangi dipertahankan aja, tapi untuk sampai ke Jakarta tinggal menyesuaikan dalam artian Semarang Jakartanya disesuaikan dengan jamnya dari Semarang ke Banyuwangi ya. Intinya mungkin bisa dari Semarang itu berangkatnya pagi agak siangan lah ya. Nah kemudian ya itu aja sih komentar saya mengingat tentang desas-desus kereta api Blambangan Express ini. Jadi kalau
bisa dibilang kereta ini layak buat diperpanjang ke Jakarta sih layak-layak aja ya, mengingat juga kereta api Pandalungan ini ternyata rame loh peminatnya juga, dan memang kemarin sempat ada kabar kereta api Pandalungan itu akan diperpanjang ke Banyuwangi, tapi ya ada beberapa pro dan kontra tentunya tentang kereta api Pandalungan ini. Maka akhirnya yang menjadi alternatif untuk diperpanjang ke Jakarta itu adalah kereta api Blambangan Express ini, tapi ini masih belum keputusan final ya, dan bagaimana nanti finalnya ya kita lihat aja dulu dari kereta api Blambangan ini nanti akan diapakan. Karena menurut saya ya pas-pas aja sih kalau misalkan berangkat dari Jakarta ya agak siangan gitu sampai di Ketapangnya itu pagi, terus bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Gilimanuk kita lanjut ke Denpasar kayak gitu kan. Jadi menurut saya udah pas sih ya. Itu aja sih komentar saya tentang desas-desus kereta api Blambangan ini. Bentar lagi kita akan ya mungkin sekitar 1 jam lagi akan tiba di Surabaya. Mungkin Mas Min akan memutuskan untuk istirahat dulu, nanti akan tiba di Surabaya, nanti bangun-bangun tiba di Surabaya aja. Kita lanjut lagi yuk, istirahat dulu ya. Ya oke teman-teman, mencatatkan pada pukul 22:07 atau mencatatkan 2 menit lebih lambat dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Blambangan Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya bisa langsung pulang sih ke rumah, tapi karena saya pengen nyoba full trip jadi ya udahlah. Dan dijadwalkan kereta api Blambangan Express akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu pada pukul 22:20. Jadi kurang lebih kita ada waktu berarti selama 13 menit di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Di sini itu kereta api Blambangan Express berhenti agak lama memang karena akan terjadi pergantian kru ya, pergantian kondektur dan juga pergantian petugas layanan kebersihan. Dan yang ada di sebelah sana itu adalah rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express yang melayani relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju tujuan akhirnya di stasiun Jakarta Pasar Senen. Udah lama sih nggak naik Dharma Wangsa, perasaan baru 2 atau 3 kali deh naik Dharma Wangsa. Oke, kita lanjutkan lagi yuk.
Ya, oke teman-teman, pada pukul 22:36 tepat waktu perjalanan kereta api Blambangan Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, stasiun besar kedua yang ada di kota Surabaya yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Cuman bedanya tadi dengan stasiun Surabaya Pasar Turi, kalau stasiun Surabaya Gubeng ini mayoritas itu adalah layanan kereta api jarak jauh yang lintasnya tuh lintas selatan dan juga lintas timur ya. Dan tadi kita di stasiun Surabaya Pasar Turi itu sudah menghabiskan jalur utara, dan mulai dari stasiun Surabaya Gubeng ini kita akan menuju full ke jalur timur ya. Dan dijadwalkan di stasiun Surabaya Gubeng ini kereta api Blambangan Express berhenti kurang lebih selama sekitar 9 menitan dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 22:45 menit. Ya kayaknya mungkin selepas stasiun Surabaya Gubeng ini saya memutuskan untuk istirahat aja. Ya mungkin bangun-bangun sekitar Probolinggo, Kelakah atau Jember kayaknya. Udah ngantuk coy. Yuk kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kurang lebih pukul 23:20. Ini tadi saya itu posisinya mau tidur ya. Selepas Gubeng ini tiba-tiba ada yang ngirimin makanan. Padahal tadi itu niatnya mau tidur loh. Dan ini tiba-tiba ada dikirimin cuangki 1 sama cappuccino 1. Buat temen-temen yang ngirimin, makasih banyak ya, semoga rezekinya dilancarkan. Tapi aku itu mau tidur. Ya wes lah, kita makan aja dulu yuk. Mencatatkan pukul 23:40 perjalanan kereta api Blambangan Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bangil. Ya, stasiun Bangil ini merupakan stasiun titik percabangan dan juga stasiun batas paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya. Nah, stasiun Bangil ini di sebelah timurnya itu terdapat percabangan, yang satu mengarah ke Malang, Blitar, dan satu lagi itu akan mengarah ke Probolinggo, Jember sampai ke Tapang, Banyuwangi. Ya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah daerah operasi 9 Jember. Kayaknya ada beberapa penumpang yang naik deh. Walaupun malam gini masih ada juga yang naik ya. Saya kira dari Surabaya itu terakhir deh. Oke, kita lanjutkan lagi yuk.
teman-teman, pukul 00:32 perjalanan kereta api Belambangan Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo. Tadi dari Bangil ngantuk banget, akhirnya coba saya buat tidurnya agak lama dikit ya. Dari Bangil ke Probolinggo kurang lebih kan sejam kan perjalanannya, jadi lumayan lah, bisa tidur dikit-dikit. Biasanya kalau kereta berhenti di stasiun Probolinggo itu agak lamaan, kurang lebih sekitar 8 menit. Biasanya dipergunakan untuk ngisi air ya, kalau nggak gitu ganti mesin ya. Dan mungkin kereta api Belambangan Express akan diberangkatkan kurang lebih sekitar 00:40. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ngantuk cuy. At Jember Station. For those of you who will end your trip at Jember Station, please prepare yourself. Ya, teman-teman, pada pukul 02:31 perjalanan kereta api Belambangan Express saat ini telah tiba di stasiun Jember. Ini nih yang bikin saya kangen kalau pengen main ke Jember, tapi masih lanjut lagi ya ke Banyuwangi. Ya, perjalanan kurang lebih masih sekitar 2,5 jam lagi, dan ya kayaknya ntar lagi saya akan mampir ke kereta makan dulu. Ya, oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kurang lebih kereta api Belambangan Express transit di stasiun Jember ini kurang lebih selama sekitar 7-8 menit. Kita lanjutkan lagi yuk. Tapi Belambangan diberangkatkan kembali dari stasiun Jember, dan kurang lebih sekitar 2 jam 20 menitan atau 2,5 jam ya, kita akan tiba di stasiun Ketapang di Banyuwangi. Suasana keretanya udah semakin sepi sih, karena memang rata-rata tadi itu banyak yang turun di Jember. Terus juga masalah suasana kabinnya sih lebih senang ya daripada tadi ketika dari Surabaya ke Jembernya. Jadi lebih bisa leluasa untuk sepik-sepik ya, bisa lebih leluasa untuk oke, kalau gitu kita habis ini ke kereta makan aja, supaya ya mungkin beli kopi dikit-dikit lah, beli ngopi lagi atau beli teh sambil menghangatkan diri. Yuk kita ke kereta makan dulu.
Ya, oke teman-teman, selamat pagi dari Banyuwangi di ujung timur Jawa. Jadi tadi barusan kereta api Belambangan Express meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota yang menjadi pemberhentian stasiun transit terakhir sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Ketapang. Dan ya pada pukul sekarang ini 4.42 waktu berangkat itu suasana di sini itu udah terang banget. Ya beda ya, emang jam 5 di sini dengan jam 5 di barat itu beda. Jam 5 di barat itu masih gelap banget, di sini udah mulai terang. Ya kita mulai reviewnya ya. Jadi kereta api Belambangan ini merupakan kereta api yang melayani relasi, untuk saat ini melayani relasi dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Ketapang di Banyuwangi ya, yang mana terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Nah, pada perjalanan kali saya nyoba di kelas eksekutifnya, yang mana untuk secara harga normalnya ini harganya sekitar 440 sampai hampir 500.000. Lampunya dinyalain langsung hampir 500.000. Kemudian pada perjalanan kali saya mendapatkan tarif promo sebesar Rp150.000. Untuk performa keretanya di eksekutif 4 ini dengan K10667 di beberapa petak tadi selepas Semarang itu goncangannya luar biasa ya. Goncangannya luar biasa sepanjang Rombo menuju ke Cepu itu lumayan kerasa banget. Saya aja mau minum cappuccino tadi itu aja agak deg-degan gitu, takut tumpah. Jadi goyangan hoya-gayiknya tuh kerasa banget. AC-nya itu sempet di angka 20 derajat tuh, dingin banget. Kemudian untuk pangsa pasarnya, untuk tingkat keterisian penumpang kali ini lumayan penuh. Jadi dari Semarang juga lumayan keisi, kemudian ditambah dari Surabaya pun juga lumayan lagi ya. Walaupun memang ini AC-nya dingin banget, terus suspensinya itu goyah-gayi kayak gitu, tapi dari sisi naik modenya ini cakep banget dan cocok banget buat bangun tidur ya. Buat bangun tidur, buat tidur sih. Itu mendukung banget. Kemudian dari sisi jam keberangkatan dari Semarang itu terhitung enak banget, apalagi dari Semarang menuju ke Surabaya merupakan satu-satunya kereta yang berangkatnya senja. Kemudian sampai di Surabaya pun menurut saya jam 10 malam ya, atau setengah 11 malam itu nggak terlalu malam ya. Masih terhitung enak. Kemudian jam dari Surabaya ke Banyuwangi itu enak banget mas. Kemudian sampai Banyuwangi pun juga, walaupun kalau mindset orang-orang kebanyakan jam 5 kurang itu masih terlalu pagi ya, tapi menurut saya kalau di Banyuwangi jam 4 sekian itu hampir mendekati jam 5 itu sudah udah mulai terang. Jadi menurut saya itu jamnya itu pas banget. Kemudian yang kebanyakan penumpang itu tadi turunnya itu di Jember memang. Dan dari jam baik dari Semarang maupun dari Surabaya menuju ke Jember ya, walaupun nyampe nya itu jam 2:30, 3 pagi, tapi masih menurut saya masih oke lah. Kemudian untuk ya desas-desus perjalanan kereta api Belambangan Express ini mau diperpanjang ke Jakarta, menurut saya sih sah-sah aja ya, daripada saya harus banyak sekali pro kontra tentang kereta api Pandalungan yang akan diperpanjang ke Jakarta. Ini kereta api Belambangan itu menurut saya sudah adalah jalan tengah yang terbaik ya, karena memang kereta api Pandalungan itu saya dengar informasinya itu pro kontranya itu cukup lumayan gitu kan. Tapi dengan kereta api Belambangan ini saya melihat dari perjalanan hari ini okupansinya pun juga lumayan, kemudian juga jamnya juga enak ya. Mungkin untuk jam dari Jakarta ke Banyuwanginya tinggal meneruskan ya atau memperpanjang waktu keberangkatannya dari Jakarta menyesuaikan dengan jam keberangkatan dari Semarang menuju Banyuwangi yang saat ini. Jadi enak banget lah menurut saya jamnya, walaupun memang dari sisi sarana itu agak
ya mbok ya diganti sarana gitu loh, ya sarananya tuh yang lebih enak gitu loh. Ya sebenarnya enak sih, tapi ya itu tadi terlalu apa ya, goncangannya terlalu menggetarkan gitu kan, jadi kayak serasa gempa bumi sepanjang perjalanan, walaupun memang bisa ketolong dengan naik mode yang cukup baik sih. Ya, oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu review perjalanan dari Mas Bin kali ini naik kereta api Belambangan Express dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Ketapang di Banyuwangi. Ya, akhirnya ke Banyuwangi lagi, main ke tanah kelahiran. Ya, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on the next trip report video. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Banyuwangi. Kereta api Belambangan Express akan tiba dan berhenti di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih, sampai jumpa di